tunjukkan transformasi terbaik kalian. Bagi pemenangnya, gue akan kasih jutaan rupiah untuk kalian semua. Juara 1 gue akan kasih 10 juta teman-teman. Juara 2 gue akan kasih 3 juta rupiah. Dan juara 3 gue akan kasih 2 juta rupiah teman-teman. Tiap minggunya kita juga akan ada hadiah whey protein gratis untuk 5 orang yang terbaik teman-teman. Teman-teman, pendaftaran dibuka 14 Juli dari video ini diupload sampai tanggal 20 Juli 2021 teman-teman. Ya, ini pertanyaannya teman-teman dari kisah ini teman-teman ya. Gue mau bilang sama kalian, apakah kalian hanya bisa membangun otot pada saat bulking? Apakah pada saat maintenance, cutting kalian tidak bisa memaksimalkan massa otot kalian? Itu ada satu kebodohan yang kalian pikirkan teman-teman selama ini. Kalau gue mau gedein massa otot, gue harus bulking dulu, makan surplus kalori. Jadi intinya kondisi bulking, cutting, atau maintenance kalori itu adalah 3 hal yang berbeda betul teman-teman. Tapi kalau kalian salah mengimplementasikannya ke diri kalian, itu bisa menjadi bumerang buat kalian ya. Teman-teman semua, bagi kalian yang selama ini tidak ada progres yang signifikan atau kalian berhenti berprogres, tonton video ini sampai habis. Dan materi nanti yang akan gue jelaskan kepada kalian itu bukan hanya sekedar teori teman-teman, tapi jam terbang gue juga, prakteknya di lapangan seperti apa. Karena gue udah nanganin kalian online maupun offline itu udah cukup banyak teman-teman. Jadi gue bisa share ilmunya bukan hanya sekedar teori. Ya, kadang teori itu akan lebih sedikit berbeda dengan praktek di lapangan. Ketika prakteknya itu akan ada beberapa hal yang berbeda. Karena ini bukan berbicara tentang satu kepastian. Ini kita berbicara tentang tubuh manusia. Tubuh manusia itu bervariatif, beraneka ragam teman-teman. Aktivitas mereka, umur mereka, jenis kelamin, riwayat penyakit mereka. Kita nggak bisa berbicara tentang satu teori yang pasti teman-teman ya. Tapi praktek di lapangan itu juga penting untuk menunjang teori tersebut teman-teman ya. Jadi dengarkan video ini sampai habis, gua jamin kalian tidak akan menyesal teman-teman. Yang gue perhatikan teman-teman dari dulu sampai sekarang, ketika orang-orang bertanya kepada fitness influencer, youtuber fitness, yang ditanyakan di kolom komentar adalah bulking dulu apa cutting dulu bang badan gua. Pertanyaan gue cuma satu sama itu orang ya, lu udah tahu belum apa itu bulking, apa itu cutting? Jadi jangan kalian bertanya tentang bulking dan cutting, satu hal yang kalian gak mengerti, satu hal yang belum kalian dalami, tapi kalian bertanya soal itu. Ketika gue jawab lu bulking dulu, lu jawab cutting dulu, terus lu mau ngelakuin apa? Pasti juga gak ada progres. Jadi yang gue sarankan kepada kalian fitness pemula, dengarkan baik-baik mulut gue ya. Jangan pernah lu tanya bulking dulu apa cutting dulu teman-teman ya. Tapi kenali dulu fitness itu lebih dalam teman-teman. Kenali dulu badan lu teman-teman ya. Latihan yang benar seperti apa, benerin dulu pola makanmu seperti apa. Fitness ini bukan sulap teman-teman ya. Kita berbicara tentang konsistensi, disiplin, dan pemahaman yang kuat. Bagaimana mungkin teman-teman kalian bisa membangun tubuh kalian dengan baik, kalian bisa berprogres dengan baik tanpa ilmu teman-teman, pemahaman yang nol teman-teman. Itu ada satu hal yang mustahil yang kalian lakukan ya. Mau kalian 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kalian gak akan ada hasil. Banyak kalian teman-teman, gue megang kalian itu udah ratusan teman-teman. Ada yang fitness 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 3 tahun. Tapi ketika mereka daftar sama gue, mereka share data mereka share foto mereka, luar biasa teman-teman. Tidak sesuai apa yang gue kira. Gue sangka 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun badannya wah teman-teman ya. Ini makanya gue bilang selalu sama kalian, ketika kalian berhenti berprogres, progres kalian stuck, kalian jangan ikut stuck juga, tapi belajar lebih dalam lagi teman-teman. Carilah ilmu sebanyak-banyaknya, buatlah pemahaman fitness yang jauh lebih dalam, kenali badan kalian jauh lebih baik. Maka kalian akan lebih mudah menemukan kesalahan-kesalahan yang kalian perbuat dan perbaiki kesalahan tersebut, dan disitulah diri kalian akan berkembang jauh lebih baik lagi teman-teman. Gue akan kasih contoh aja deh kepada kalian. Sebenarnya banyak contoh-contoh yang bisa gue kasih kepada kalian. Ini salah satu contoh dan bisa kalian jadikan inspirasi teman-teman. Nah ini salah satu klien gue teman-teman ya, namanya Malik. Gue sambil lihat ya,
data dia. Biasanya orang masuk online coaching sama gue itu pasti dikirim formulir. Formulir itu bukan main-main, itu buat nanti menganalisa program kalian yang cocok buat kalian seperti apa. Ya, apa yang harus kalian lakukan ke depannya, plannya seperti apa. Dan biasanya juga gue pasti suruh mereka kirim foto tampak depan, samping, dan belakang. Dan itu juga untuk menilai komposisi tubuh kalian seperti apa. Karena berat tubuh kalian itu bukan hanya berbicara tentang berat lemak, tapi ada berat tulang, berat organ, dan berat otot, berat air. Nah, itu yang akan bisa jadikan pertimbangan. Ini overweightnya karena apa? Ya, nah, terus gue tanya-tanya, ada beberapa pertanyaan dari gue. Ada gak pertanyaan-pertanyaan khusus ya dari gue. Itu pertanyaan itu untuk menilai seberapa dalam lu bisa mengenal fitness. Dan gue juga bisa mengenali tipe badan lu dengan pertanyaan-pertanyaan yang gue kasih kepada online coaching gue. Pertanyaannya receh, tapi dengan pertanyaan-pertanyaan itu gue bisa mengenali badan lu jauh lebih dalam. Ya, itulah pertanyaan-pertanyaan receh gue ya. Dan gue bisa tahu juga seberapa dalam lu mengenal fitness dengan pertanyaan-pertanyaan yang gue berikan biasanya untuk kalian-kalian gue itu ya. Gue bikinkan dia program teman-teman. Ya, programnya itu ada pola latihan, ada yang namanya nutrisi goals yang harus kalian patuhi. Nutrisi goals itu ada menu makanan yang akan gue ajarkan bagaimana lu makan yang benar seperti apa. Terus ketika gue kasih program, coach mau nanya, ini kan lagi fokus bangun fondasi otot dan bulking. Kira-kira BB saya atau yang terbaik berapa? Atau menurut coach baiknya gimana? Soalnya masa otot kayaknya masih kecil. Mohon penjelasannya. Nah, dia lagi mau bulking teman-teman ya. Gue bilang, ini saya pangkas dulu lemaknya, bangun pondasinya, mau bulking dulu udah salah, soalnya udah overweight. Dari komposisi tubuhnya juga udah sebenarnya belum bisa lah untuk bulking ya. Itu ceritanya berbeda teman-teman. Nanti itu gue kasih tahu contoh lagi yang bisa untuk bulking seperti apa ya. Kondisi ini gue rencanakan kepada dia ya, dengan aktivitas dia ini bisa membakar kalori cukup banyak juga teman-teman ya. Makanya gue suruh dia makan tidak defisit kalori, tidak surplus kalori. Kita main maintenance kalori aja teman-teman ya. Karena kondisinya fat tidak terlalu banyak juga ya, pondasi otot juga udah lumayan oke. Terus dia mungkin heran sama gue dan sedikit tidak percaya teman-teman. Dan itu udah biasa kalian gue. Oh, kok gue nggak boleh bulking coach? Kenapa coach? Ya, gue tanya sama dia, bulking itu apa sih menurut lu? Dan abis itu dia jawab ya segala macam ya. Terus gue jelaskan panjang lebar. Akhirnya dia paham teman-teman ya. Gue pakai sistem dia ini adalah maintenance kalori teman-teman ya. Kalorinya gue maintenance, pola latihannya gue perbaiki, proteinnya gue tracking sama gue ketika 1 bulan teman-teman. Kemudian dia chat gue, malam coach, bulan pertama coach, dan dia sangat puas dengan hasil yang dia dapatkan teman-teman ya. Ini pertanyaannya teman-teman dari kisah ini teman-teman ya. Gue mau bilang sama kalian, apakah kalian hanya bisa membangun otot pada saat bulking? Apakah pada saat maintenance, cutting kalian tidak bisa memaksimalkan massa otot kalian? Itu ada satu kebodohan yang kalian pikirkan teman-teman selama ini. Kalau gue mau gedein massa otot, gue harus bulking dulu, makan surplus kalori. Karena bangunan massa otot masih bisa terjadi optimal pada saat cutting teman-teman. Justru pada saat kalian overweight, ketika kalian putuskan untuk bulking, kondisi kalian udah overweight nih, lemak lebih banyak daripada massa otot. Nah, itulah kondisi di mana pertumbuhan massa otot kalian tidak akan optimal teman-teman. Karena ketika tubuh lebih banyak menyimpan lemak dibanding massa otot kalian, otomatis pertumbuhan lemak akan jauh lebih cepat daripada massa otot kalian. Ketika kalian putuskan untuk bulking, itu ada satu kesalahan yang kalian perbuat. Karena tubuh kalian udah berada di kondisi tidak sehat. Beberapa hormon dalam tubuh kalian, nah metabolisme kalian itu udah banyak yang ngaco. Kondisi tersebut tidak akan bisa optimal untuk membangun massa otot kalian. Karena pertumbuhan lemak pasti akan jauh lebih banyak dibanding massa otot kalian. Karena kondisi badan kalian udah tidak sehat. Jadi jangan kalian berpikir pada saat kondisi cutting kalian gak bisa untuk membangun massa otot kalian. Kondisi cutting pun bisa terjadi pembangunan massa otot ketika program yang diberikan tepat dan kondisi badan kalian memang harus cutting. Untuk beberapa case genetika orangnya gue kasih memang surplus kalori teman-teman. Kenapa? Karena kondisi dia yang kurus krempeng dan genetikanya memang seperti itu. Jadi gue kasih surplus kalori, gunanya bukan apa? Bukan untuk menimbun fat dalam tubuh dia. Yang bisa dilakukan agar badan dia terlihat lebih besar adalah membentuk otot mereka. Kalau latihan aja lemes, gimana lu bisa membentuk otot optimal? Jadi gue kasih tuh surplus kalori untuk case-case orang tertentu, genetika tertentu. Jadi intinya kondisi bulking, cutting, atau maintenance kalori itu adalah 3 hal yang berbeda betul teman-teman. Tapi kalau kalian salah mengimplementasikannya ke diri kalian, itu bisa menjadi bumerang buat kalian. Ya,
Nah, yang terjadi di lapangan tuh sebenarnya seperti ini teman-teman ya. Kenapa kalian sekarang mumet ya? Misalnya kalian udah di jalan yang benar teman-teman, tiba-tiba kalian dibelokkan oleh statement misalnya influencer si A, jadi ke kiri. Terus tiba-tiba kalian dengar dari teman kalian si B, oh begitu ya, wah jadi belok lagi kalian. Tiba-tiba ada lagi teman kalian si C, ini begini-begini, wah berarti gua nggak ini ya, oh belok lagi ke kiri. Lama-lama kalian muter di situ pusing sendiri. Kenapa bisa itu terjadi teman-teman? Kalian mumet, kalian pusing ya. Karena dasarnya ini pas kalian belajar basic-basicnya itu kalian belum mateng. Ya, kalau kalian belajar di dasarnya ini ya, dasarnya ini kokoh banget ya. Ketika kalian dapat ilmu-ilmu baru, materi-materi baru, kalian bisa menyaring itu teman-teman ya. Oh ini nggak cocok buat tubuh gua ya, nggak bisa. Ini kalau buat orang tipe kayak gini bisa. Seperti itu. Contohnya lagi, wah bisa nih gue coba, gue improvisasi nih, jadi gue implementasikan ke diri gue. Ini bagus nih materi, kayaknya cocok buat tubuh gue bisa implementasikan ke diri gue. Nah itu bisa teman-teman, kalau kalian punya pemahaman yang di dasarnya ini kuat, matang. Ini nanti ilmu-ilmu baru yang kalian dapatkan itu bisa kalian improvisasi, bisa kalian implementasikan ke diri kalian, dan kalian bisa menyaring cocok gak buat gua. Kalau kalian masih bingung, aduh bang, gua bingung deh, apa sih yang dasar harus gua pelajari ya. Sebenarnya di video-video gua, kalau lu nonton A sampai Z materi-materi gua, lu bisa tonton semua sampai habis video dari gua, dari yang paling bawah sampai yang akhir, kalian akan jauh lebih matang mengenal fitness teman-teman ya. Itu dia. Kalau lu nggak mau pusing nih, saran dari gua aja, lu masuk online coaching gua ya. Itu aja, nanti gua ajarin kalian harus kayak gimana dulu, step by step, sambil lu praktek sambil belajar. Jadi hasilnya ada, ilmu lu dapat. Jadi bergerak aja dulu ya, masuk online coaching gua. Wah nyari duit tuh bang, nyari duit tuh bang, terserah lu mau masuk, lu DM gua kasih lihat bukti-bukti transfer yang masuk setiap hari teman-teman ya. Online coaching gua itu kuotanya cuma 30 ya. Kalau misalnya ada satu klien yang keluar yang udah habis, dia nggak perpanjang, itu akan gua masukkan klien baru teman-teman. Dan dia kalau mau bayar lagi, bang gua mau panjang, lu tunggu ada yang keluar satu. Jadi sebulan itu gua cuma ngelayanin 30 orang, gua nggak mau banyak-banyak sekarang, pusing pala gua ya. Bener-bener fokus jadi hasilnya. Jangan ekspektasi gua seorang pesulap yang bisa menyulap badan lu langsung cepat gede, langsung bisa berprogres besar, bisa badan lu bagus banget. Enggak. Yang gua lakukan, online coaching gua dan YouTube gua hanya mengajarkan lu ke jalan yang benar teman-teman. Ke jalan yang benar seperti apa? Ketika jalan lu udah benar teman-teman ya, lu akan terus bisa mendapatkan progres yang baik teman-teman, dan progresnya akan jauh lebih optimal dibanding orang lain teman-teman. Itu dia teman-teman ya. Jadi pahami teman-teman.